Kita awali informasi Sindo Today. Pemirsa, gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat tiba-tiba longsor. Ya, peristiwa ini terjadi akibat hujan deras yang berlangsung kemarin. Mundur. Inilah detik-detik saat gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat mengalami longsor. Peristiwa terjadi pada pukul 11.56 waktu Indonesia Barat. Pada saat kegiatan pembuangan sampah dan aktivitas pemulung, tiba-tiba tumpukan gunung sampah ini longsor ke bawah dan membuat warga sekitar panik. Kepala UPTD Pengelolaan Sampah TPA TPST Regional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat mengatakan hujan deras yang mengguyur dalam 3 hari terakhir ditambah adanya aktivitas pemadatan jalan yang tidak jauh dari titik lokasi diduga menjadi pemicu terjadinya longsor. Sampai jam 6 sore itu masih hujan besar di sini. Itu rekor lah gitu ya. Hujan besar. Nah, ternyata kami sedang menata di bawah dengan proses pemadatan dan pembuatan jalan menuju tangki. Tiba-tiba jam 11.58 longsor. Gitu. Jadi ada proses setelah hujan besar kita mencoba penataan dan pembuatan jalan longsor. Zona pembuangan sampah di TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat memang kondisinya sudah overload. Saat ini hanya satu zona yang masih bisa dioperasikan, yakni zona 3. Sementara zona baru atau zona 5 seluas 6,3 hektar baru akan dioperasikan pada bulan Mei mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Intensitas hujan tinggi mengakibatkan jalan menuju kawasan wisata Gunung Bromo tertutup oleh tanah longsor. Warga sekitar pun diimbau untuk waspada dan berhati-hati adanya potensi longsor susulan. Tanah longsor terjadi di kawasan menuju wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Wonokerto, Kabupaten Purbolinggo, Minggu sore. Material longsor menutup seluruh badan jalan sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan ini selama beberapa jam terakhir. Akibat tanah longsor ini, akses menuju kawasan wisata Gunung Bromo dan sebaliknya tersendat. Untuk sementara, warga bersama TNI, Polri gotong royong membersihkan guguran tanah longsor dengan alat seadanya agar jalur tersebut bisa dilalui kendaraan. Jadi longsor ini terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi. Tebing yang ada di pinggir jalan raya ini terlalu banyak menyerap air, jadi airnya jatuh menimbulkan longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga maupun wisatawan diimbau untuk berhati-hati ketika melintas di kawasan Pegunungan Tengger, sebab musim penghujan membuat potensi longsor pada tebing sepanjang jalur bisa terjadi sewaktu-waktu mengingat cuaca masih ekstrim dan curah hujan tinggi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, akibat diguyur hujan deras, sebuah tebing setinggi 20 meter longsor dan menimpa permukiman warga di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Tanah longsor menghancurkan satu rumah warga dan bangunan pondok pesantren. Bangunan pondok pesantren Al-Huda di Desa Babakan, Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah hancur setelah diterjang tanah longsor. Sebagian besar bangunan pondok pesantren ini mengalami kerusakan parah dan tertimbun material tanah longsor. Longsor terjadi setelah hujan deras seharian mengguyur wilayah ini. Akibatnya tebing setinggi 20 meter yang berada tepat di atas bangunan longsor hingga rata dengan tanah. Beruntung saat peristiwa terjadi, bangunan ini kosong karena para santri sedang melaksanakan sholat tarawih sehingga tidak menimbulkan korban. Selain merusak bangunan pondok pesantren, tanah longsor juga merusak satu rumah warga hingga rata dengan tanah. Ada satu pondok dan satu rumah yang terdampak tapi sebagian, tetapi ada 2 rumah yang terancam. Yang 2 rumah terancam, satu rumah yang itu terdampak sebagian. Menghimbau kepada masyarakat yang mungkin tinggal di dekat area yang tebing-tebing yang potensi longsor, ketika memang menyadari bahwa itu hujan sudah
turun dengan durasi yang cukup panjang dan intensitas tinggi, harapannya itu lebih baik segera mengungsi. Untuk sementara, para santri dan warga yang terdampak tanah longsor ini menempati masjid di lingkungan pondok. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Keinformasi selanjutnya, pemirsa, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap satu keluarga yang menjadi korban longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Hingga Minggu sore pencarian 3 korban tim SAR gabungan, Basarnas, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan pencarian terhadap ketiga korban yang tertimbun longsor dan terseret banjir bandang. Proses pencarian 3 korban dilakukan dengan peralatan seadanya menggunakan cangkul dan alat penyemprot air. Hal itu disebabkan medan yang sulit untuk dilalui kendaraan sehingga tidak bisa mendatangkan alat berat. Sebelumnya, salah satu korban tanah longsor di Kampung Cijangkar, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi ditemukan oleh petugas Polsek Simpenan dan warga di sekitar area longsoran. Korban bernama Yayar ditemukan meninggal dunia tertimbun material longsor. Jasad wanita berusia 50 tahun ini selanjutnya dibawa ke rumahnya yang berada tak jauh dari lokasi kejadian untuk dimandikan dan segera dimakamkan. Saat ini petugas mencari 3 orang yang masih hilang. Pemirsa, pasca terputus akibat amblas diterjang banjir, jembatan Cidadap Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sudah bisa dilalui warga. Namun petugas membatasi hanya kendaraan roda 2 dan roda 4 saja yang diperbolehkan melintas di jembatan tersebut. Sempat terputus selama 3 hari, jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi sudah bisa dilalui warga. Saat ini pihak kepolisian hanya memperbolehkan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di jembatan tersebut. Sementara ini kendaraan berat belum bisa melintas. Sebelumnya alat berat dikerahkan untuk mengeruk ujung jembatan agar bisa dilalui para pengendara. Jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya menuju Pelabuhan Ratu maupun arah sebaliknya menuju Kiara 2. Tadi pagi masih belum bisa dilewati karena amblasnya jembatan ini kurang lebih sekitar 4 meter. Dan setelah ada bantuan alat berat dari PUPR, alhamdulillah untuk akses jalan menuju Pelabuhan Ratu ataupun menuju Kiara 2 dan Simpenan sudah bisa dilewati. Sebelumnya jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, amblas sedalam 5 meter usai diterjang banjir luapan Sungai Cidadap pada Kamis lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Petugas mengevakuasi lansia dan balita di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah usai banjir semakin meluas. Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Baturagung. Dengan menggunakan perahu karet, petugas BPBD Grobogan mengevakuasi lansia, ibu-ibu serta balita yang terjebak banjir di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di permukiman warga dan 60 cm di jalan desa. Derasnya arus banjir membuat barang dan perabot rumah tangga warga hanyut dan akses jalan terputus. Awalnya warga dievakuasi di kantor balai kota setempat, namun terendam banjir. Akhirnya warga dipindahkan ke masjid dan gereja setempat. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul yang berjarak 1 km dari Desa Ringin Kidul. Banjir yang kian meninggi membuat warga kesulitan mengungsi ke tempat aman. Ya. Ini dari mana airnya? Dari Batur. Baturagung, yang tanggul jebol tadi? Ya. Untuk ketinggian air sekarang sampai mana? Rumahku sampai naik. Sepinggang? Berarti udah terendam semuanya ini? Semua. Jadi Kemar-kemar jambruk. Nanti rencana mau ngungsi atau gimana? Ya ngungsi nanti. Mana? Berdasarkan data dari pemerintah Desa Ringin Kidul, 650 kepala keluarga terdampak banjir. Pihak desa juga telah mempersiapkan tempat pengungsian di sebuah gereja yang bisa menampung ratusan jiwa.
Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Jelang mudik lebaran, rel perlintasan kereta api di Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir dan rawan longsor. Akibatnya perjalanan kereta api dialihkan dan sebagian dibatalkan. PT KAI Daob 4 Semarang mengerahkan puluhan pekerja di lokasi banjir di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Penutupan luberan air dari luapan Sungai Tuntang yang masuk ke dalam tanah dan tiang penyangga dilakukan menggunakan karung berisi pasir dan tanah. Sementara itu, kondisi tanggul Sungai Tuntang yang baru saja selesai diperbaiki kini mulai tergerus hingga mengakibatkan penurunan ketinggian tanggul. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 4 Semarang, Jawa Tengah, Franoto Wibowo mengatakan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi terjadinya longsor di perlintasan kereta api yang kesekian kalinya. Puluhan petugas prasarana dari KAI Daerah Operasi 4 Semarang dikerahkan ke lokasi imbas dari luapan air di kilometer 32 plus 6/7. Juga pada hari ini, Minggu 9 Maret 2025, akibat dari luapan air dari Sungai Tuntang di KM 32 plus 6/7, juga dilakukan rekayasa pola operasi jalan memutar. PT KAI akan melakukan perbaikan total setelah kondisi banjir Sungai Tuntang surut, sehingga kemungkinan besar perbaikan rel akan lebih cepat terselesaikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Ya, kita kalau bicara soal bencana yang terjadi akhir-akhir ini, banjir kiriman dari Bogor ini bisa disebabkan salah satu adalah pengalih fungsian lahan di wilayah Puncak. Ya, kemarin juga udah aksi langsung tuh ya, Pak Gubernur Deddy Mulyadi, ada beberapa tempat wahana wisata yang sebetulnya sudah menyalahi aturan, izinnya berapa, kok dibangunnya berapa? Izinnya gitu. kalau nggak salah itu 4.000, kemudian dibangunnya 15.000 hektar, itu kan luas banget ya? Ya artinya ya kalau bencana dikatakan akibat curah hujan yang tinggi, iya, tapi nggak sepenuhnya. Tidak sepenuhnya. Ya sebetulnya penyebabnya manusia juga. Manusia gitu. juga artinya adalah penegakan hukum itu harus benar-benar ditegakkan gitu ya. Jangan setengah-setengah dan jangan memble, jangan lemah gitu. Iya. Dan ini informasinya petugas menyegel sejumlah villa juga, kemudian di kawasan wisata Puncak Bogor yang diduga menjadi penyebab banjir di Jabodetabek. Ya, petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Jabodetabek, Pemprov Jawa Barat, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyegel sejumlah villa di kawasan Puncak Bogor. Petugas memerintahkan pemilik villa untuk segera membongkar bangunan mereka. Jika tidak, maka petugas akan membongkar bangunan ini. Ada 7 villa di lokasi hutan lindung yang semestinya tidak didirikan bangunan sebagai lahan resapan air. Maka kita pemerintah dalam ini memandang perlu untuk melakukan review dan melakukan penertiban penggunaan lahan yang ada di hulu Sungai Ciliwung, Das Bekasi, dan Das Cisadane. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi 2 kali meninjau lokasi sambil melakukan penanaman pohon di kawasan hutan Cisarua. Ia meminta agar villa dan penginapan perusak lingkungan untuk segera dibongkar. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, kepolisian menangkap Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Bandung Barat yang tengah berpesta sabu. Dari tangan pelaku dan 2 temannya, polisi menemukan alat hisap dan 0,84 gram sabu.
Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Riza Nasrul Falasopandi Peningko Sejar Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi saat berpesta narkoba jenis sabu di Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin pada Rabu 5 Maret 2025 dini hari. Riza diamankan bersama 2 rekannya yang sedang mengonsumsi sabu. Dari ketiganya, polisi menyita barang bukti berupa 0,84 gram narkotika jenis sabu beserta alat hisap bong. Terungkapnya Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ini mengonsumsi sabu berawal dari pengembangan 3 pengedar sabu yang telah ditangkap terlebih dahulu. Para pelaku ini sempat menjual kepada pemakai, ya. Maka kita amankan 3 orang, yaitu berinisial LNF, kemudian TY dan RI, di mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 0,84. Memang pada saat itu saya memang mau mencari galon karena memang di rumah mau habis dan mau sahur juga. Ternyata ada kawan ngobrol-ngobrol. Dari situ juga ternyata diajak patungan dan ternyata juga membeli itu gitu. Buat apa kamu pakai itu kan itu udah buat apa? Intinya ini kebutuhan saya. Para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang narkotika dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono Wahyu, iNews melaporkan. Ada kembali di Sindo Today, pemirsa. Diduga akibat berkendara dalam kondisi mengantuk, sebuah minibus ringsek menabrak pembatas jalan di Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara pada Minggu sore. Pengemudi dan 1 penumpang mobil terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka akibat kecelakaan tersebut. Sebuah mobil minibus mengalami rusak berat akibat kecelakaan di Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Kendaraan minibus yang melaju dari arah Kemayoran menuju Ancol ini diduga hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga mobil terguling beberapa kali. Diduga sopir mengantuk saat berkendara dan tak kuasa mengendalikan laju kendaraannya hingga kecelakaan terjadi. Akibat kecelakaan ini, sopir mobil dan 1 orang penumpang dibawa ke rumah sakit akibat luka di bagian kepala. Ini cuma perkiraan ya, karena saya dari lawan arah seberang sono, itu kemungkinan besar kena trotoar aja. Dia kenceng? Ya, kayaknya. Ya kemungkinan kenceng, kalau enggak mungkin dibalik, gitu aja. Dia nabrak trotoar? Ya, ada pesawat naik. Ini terbalik atau gimana, Bang? Terbalik. Ini ada yang nabrak, Bang? Nggak ada. Bisa dibilang laka tunggal lah. Kena trotoar. Bilang keseimbangan udah. Sementara kendaraan yang mengalami rusak berat dibawa unit Laka Lantas Jakarta Utara dan kasusnya ditangani Laka Lantas Jakarta. Puluhan remaja terjaring razia balap liar yang digelar Polsek Delangu, Kabupaten Mojokerto. Para pelaku nekat masuk ke dalam sungai untuk menghindari kejaran polisi. Sejumlah pelaku balap liar yang berusaha kabur nekat masuk ke dalam sungai Tumapel, Kecamatan Delangu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Polisi yang berpakaian preman dari Polsek Delangu pun berhasil mengamankan para pelaku balap liar. Tak hanya aksi balap liar, para pelaku juga menutup akses jalan. Usai berhasil diamankan, para pelaku diminta untuk berjalan kaki sambil menuntun sepeda motor mereka. Para pelaku pun langsung dilakukan tilang tim Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto. Dari hasil razia, polisi berhasil menjaring sebanyak 10 unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat. Alhamdulillah pagi ini kita dapat nangkep 10 pelanggar, 10 pembalap liar. Untuk proses selanjutnya saya serahkan ke Satlantas Polres Mojokerto. Setelah dilakukan pendataan serta pembinaan, sepeda motor para pelaku balap liar dibawa ke Polres Mojokerto untuk dijadikan barang bukti. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan.
Pemirsa, saatnya kita untuk simak pantauan arus lalu lintas. Dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Ya, Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih rekan saya Galuh dan juga Cikal di studio. Pemirsa, pada aktivitas perkantoran pagi hari ini di kawasan Semanggi terlihat sudah mulai mengalami peningkatan volume kendaraan. Yang Anda saksikan ini adalah kendaraan dari arah Kuningan yang akan mengarah ke arah Selipi di jalur arteri masih dalam keadaan ramai lancar. Kemudian di tol dalam kota Semanggi yang akan mengarah ke arah Selipi saat ini dalam keadaan ramai lancar, di mana kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Sebagai informasi, saat ini sedang diberlakukan sistem kontraflow yang akan berakhir hingga pukul 10 dari arah Semanggi hingga kilometer 0 Cawang. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Sudirman Tamrin pada pagi hari ini dalam keadaan ramai, cenderung tersendat. Namun lalu lintas masih terbilang normal untuk pagi hari ini. Kemudian kepadatan kendaraan saat ini terjadi di ruas arteri kendaraan dari arah Selipi yang akan mengarah ke arah Cawang, di mana perlambatan kecepatan kendaraan di sana terjadi. Roda berputar dengan kecepatan kendaraan maksimal 20 hingga 30 meter per jam dengan dominasi kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk memperlancar jalannya arus lalu lintas pada pagi hari ini. Tentunya tetap berada di jalur yang benar demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Galuh dan Cikal, kami juga menginformasikan dalam kurun waktu 1 kali 24 jam di seluruh Indonesia terjadi 151 kasus laka lantas dengan rincian 17 orang meninggal dunia, 21 orang luka berat dan 178 orang luka ringan. Dari 151 kasus laka lantas tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Sebagai informasi, kecerobohan pengemudi ini sering menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal, di mana mengakibatkan korban meninggal dunia di jalan. Untuk itu, kami harapkan bagi pengendara roda 2 maupun roda 4, Anda selalu membudayakan tertib dalam berlalu lintas. Hal ini untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas maupun untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengendara roda 2 maupun pengendara roda 4 di jalan, sehingga tidak terjadi benturan ataupun kecelakaan lalu lintas. Bagi pemirsa yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15169 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Semanggi. Galuh dan Cikal, kembali ke Anda. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Semanggi, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Jelang arus mudik Lebaran 2025, jalur Pantura Subang, Jawa Barat masih dipenuhi jalan berlubang. Petugas juga menemukan ratusan putaran balik tidak resmi dan puluhan titik PJU mati. Satuan Lalu Lintas Polres Subang, Jawa Barat melakukan cek kesiapan jalur mudik Lebaran 2025 yang dimulai dari jalur alternatif Purwodadi hingga jalur nasional Pantura. Dalam pengecekan tersebut, petugas menemukan masih banyaknya jalan berlubang di jalur alternatif Purwodadi dan menemukan sebanyak 21 titik jalan berlubang di jalur Pantura Subang. Jalan berlubang berdiameter cukup besar dan dapat menyebabkan kecelakaan pengguna jalan, khususnya sepeda motor.
Polisi juga menemukan ratusan putaran balik tidak resmi dan puluhan penerangan jalan umum mati. Tadi sebanyak 240. Nanti akan kami korkom kembali bersama Disub, kemudian PUPR untuk mengkaji ulang untuk yutun-yutun yang liar apakah nanti ditutup sehingga tidak menimbulkan kerawanan kemacetan dan kerawanan laka lantas. Kemudian masih minimnya penerangan. Untuk keamanan dan kenyamanan serta memperlancar arus mudik Lebaran 2025 ini, petugas kepolisian berharap Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan dapat segera memperbaiki jalan berlubang dan PJU sebelum H-10 Lebaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hermawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam hitungan minggu, umat Muslim Indonesia akan segera melaksanakan mudik Lebaran. Agar pemudik tidak mengalami kendala, pemerintah dan aparat memastikan seluruh infrastruktur dalam keadaan baik dan layak digunakan. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho meninjau kesiapan mudik Lebaran tahun 2025. Salah satunya kesiapan tol Jakarta Cikampek Selatan. Tol ini rencananya akan dibuka untuk kelancaran arus balik Lebaran nanti. Irjen Agus menjelaskan, dengan dibukanya akses tol Jakarta Cikampek, kendaraan dari Bandung ke Jakarta tidak harus keluar di Japek ketika memasuki arus balik Lebaran. Sehingga nanti ada 2 gate tol, bisa keluar di 37, tetapi pintu tolnya cuma 2. Kami sarankan nanti para pemudik menggunakan gate tol yang 34, sehingga fasilitas dan lain sebagainya sudah siap. Dan ini ada 5 pintu gate tol ya, 8 pintu gate tol. Jadi sudah siap. Semoga nanti pada saat arus balik kita bisa memecah jalur yang ada di Japek dan ada di fungsional. Tol fungsional bisa memecah pertemuan lalu lintas di kilometer 66 Jakarta Cikampek, sehingga kendaraan dari Bandung bisa melewati jalur ini. Demi kelancaran arus mudik Lebaran, operator juga diminta pihak kepolisian untuk segera menuntaskan pekerjaan agar tol fungsional bisa optimal dilintasi pemudik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa dan Cikal, kalau kemarin kita baru saja dihebohkan berita tentang oplosan Pertamax ke Pertalite, ini baru-baru ini juga dihebohkan dengan takaran minyak yang disunat. Oh, yang kemarin Menteri Pertanian ya, langsung turun ke pasar, ternyata banyak ya minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran. Ini kan justru mengkhawatirkan masyarakat yang harusnya tenang menjelang hari raya, menjalani Ramadan, jadi nggak konsen, jadi fokusnya terpecah, meresahkan sekali. Jadi memang harus ya menteri-menteri ini sidak ke lokasi supaya menenangkan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Menteri Pertanian yang menemukan kejanggalan pada minyak goreng minyak kita. Di sini Amran Sulaiman menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai takaran. Siapa Menteri? Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas saya berarti ya? Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Saat dilakukan pengecekan langsung di lokasi, minyak kita kemasan botol hanya terisi 750 hingga 800 liter. Berbeda dengan kemasan minyak kita plastik yang takarannya pas. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh, ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Ya, setelah heboh minyak kita 1 liter diisi 750 ml, kini minyak goreng ukuran 1 liter tersebut malah kosong nih di pasaran. Ya, sayang sekali ya. Dan saat ini hanya ditemukan minyak kita ukuran 2 liter di pedagang pasar tradisional. Usai dihebohkan dengan penemuan kemasan minyak kita yang tak sesuai dengan isinya, kini di pasar tradisional sulit ditemukan minyak kita ukuran 1 liter. Di pedagang sembako saat ini hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Pedagang berharap agar pemerintah memperbaiki distribusi minyak kita dan menentukan harga eceran tertinggi untuk memudahkan masyarakat kecil dan menghindari kelangkaan. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya. Ini kalau minyak kita itu sebenarnya pastilah distributornya ditentukan pasti. Dikasih nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan pembeli ini kan pelaku-pelaku usaha kecil. Masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Bukan hanya sekedar isu, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuktikan langsung saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Ya, masih heboh soal minyak nih, pemirsa dan Cikal. Ada kalau tadi soal minyak goreng, yang ini adalah soal dugaan korupsi BBM Pertamax oplosan yang bikin geram masyarakat. Iya, kebayang nggak? Kita kan bayar lebih gitu kan untuk bukan hanya biar nggak ngantri gitu, tapi kita dapat bahan bakar yang lebih berkualitas gitu kan. Nah, ini terkait mega korupsi Pertamina, Jaksa Agung ya, Sanitiar Burhanuddin atau ST Burhanuddin ini membuka peluang akan menerapkan tuntutan hukuman mati kepada para tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Dan peluang tersebut ya, Galuh, ini lantaran korupsi dilakukan saat Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Iya, kita kawal bersama ya. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini ya. Ya, sementara itu KPK menemukan informasi bahwa harga makan bergizi gratis dikurangi dari semula Rp10.000 jadi Rp8.000. Ya, KPK meminta agar informasi terkait pengurangan harga ini segera ditanggapi oleh seluruh pihak terkait supaya nggak ada salah persepsi ya. Iya. Baru beberapa bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Makan bergizi gratis yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per orang berkurang menjadi Rp8.000 per porsi. Pihak KPK telah menyampaikan temuan ini pada Badan Gizi Nasional. Karena itu, KPK meminta agar BGN segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini sebagai tindak pencegahan. Salah satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi ya, dan informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi, tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif, gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Usai temuan itu, pihak istana buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh KPK. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, istana menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi. Agar program makan bergizi gratis berjalan dengan baik, Badan Anti Rasuah menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan.
Selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat serta memanfaatkan teknologi dalam pengawasannya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus korupsi yang kerap menggerogoti tanah air menjadikan Indonesia menduduki posisi ke-99 negara terkorup versi Lembaga Anti Korupsi Dunia Transparency International. Ya, kita bahas menuju Indonesia, Mas, dalam kondisi seperti ini. Ya, kita harus diperbaiki tentunya ya, karena urutan Indonesia sendiri ini diperoleh dari skor IPK Indonesia sebesar 37 yang naik 3 poin dari tahun 2023. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuat Indonesia masih menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis Lembaga Anti Korupsi Dunia Transparency International, Indonesia berada di urutan 99 dari 180 negara terkorup di dunia. Paling bersih urutan pertama dan paling buruk atau terkorup di urutan 180. Urutan Indonesia sendiri diperoleh dari skor IPK Indonesia sebesar 37 yang naik 3 poin dari tahun 2023. Meski naik 3 poin, namun angka ini belum cukup untuk menyatakan bahwa Indonesia bebas dari korupsi. Kalau menurut saya justru ini harusnya jadi pacuan lagi buat aparat penegak hukum biar bekerjanya lebih giat lagi gitu, bisa mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya. Dan yang terpenting pencegahannya sih Mbak gitu, karena kan kayaknya di kita lebih banyak tangkap tangan, lebih banyak pengungkapan, tapi pencegahannya masih kurang. Konteksnya harus dilihat bahwa beberapa tahun kebelakangan kan indeks kita selalu merosot, bahkan sempat menjadi di titik nadir ya. Jadi kayaknya itu justru bukan jadi hal yang harus dibanggakan, justru emang ya harus ditingkatkan lagi aja, bukan jadi hal yang dibanggakan lah, intinya kayak gitu. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK merupakan survei yang dilakukan setiap tahun oleh Lembaga Anti Korupsi Dunia Transparency International. Survei ini mengukur resiko korupsi sektor publik di 180 negara. Hasil survei tergambar melalui skor dengan rentang 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih. Seperti negara Denmark, memiliki skor 90 menjadikannya di urutan pertama negara terbersih dari korupsi. Beberapa aspek yang diukur dalam IPK antara lain penyuapan, pengalihan anggaran publik, kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi, hingga perlindungan hukum bagi pelapor. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Sindo Today, pemirsa, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ya, Patrick Kluivert datang ke Indonesia bersama penasehat teknis Jordi Cruijff. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert tiba bersama penasehat teknis Timnas Jordi Cruijff melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Minggu petang. Kedatangan Kluivert disebut untuk persiapan menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sedangkan kedatangan Cruijff ke Indonesia untuk diperkenalkan sebagai penasehat teknis Timnas Indonesia. Tiga pemain baru Indonesia, Emil Odero, Dean James, dan Joey Pelupesi akan disumpah menjadi warga negara Indonesia. Ketiganya disumpah di KBRI Roma, Italia pada 10 Maret. Tim Kementerian Hukum yang dipimpin Sekjen Komjen Niko Afinta akan segera mengambil sumpah tiga pemain naturalisasi di KBRI Roma pada Senin 10 Maret. Tiga pemain itu adalah Emil Odero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Mereka telah menjalani proses sesuai dengan ketentuan undang-undang dan mendapatkan persetujuan dari DPR dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kini semua dokumen kewarganegaraan telah siap dan ketiganya siap disumpah menjadi warga negara Indonesia. Pemirsa, 2 pekan Ramadan berjalan, harga komoditas cabai rawit dan merah belum bisa ditekan. Di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, harga cabai rawit merah menembus Rp90.000 per kilogram. Di saat harga kebutuhan pokok lain cenderung stabil, harga cabai rawit merah justru melaju hingga menembus Rp90.000 per kilogram.
Kenaikan harga komoditas cabai merah diduga disebabkan cuaca buruk. Hal ini menjadi penyebab para petani cabai gagal panen sehingga pasokan menurun. Namun jenis cabai lain seperti cabai keriting merah justru stabil di harga Rp50.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah juga mengalami kenaikan menjadi Rp60.000 dari harga normal Rp40.000. Harga bawang putih masih stabil di angka Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Untuk harga beras premium juga masih stabil di angka Rp14.000 dan beras medium di angka Rp13.000. Harga cabai merah sekarang agak menurun 90, biasanya 110, 120. Sekarang Rp60.000 ya, Bu? Ya, betul. Ini harga Rp60.000 itu hitungannya masih cukup tinggi nggak sih dibanding harga normal, Bu? Ya, masih cukup tinggi. Kalau normalnya kan 40, 50 gitu. Kalau yang cabai keriting merah gimana? Cabai keriting biasanya 80, 70, sekarang udah 50. Ya, ini ngomongin soal cabai, harga-harga kan juga sudah mulai naik, cabai rawit merah naik gitu. Nah, gimana nanti harga-harga yang lain, apakah naik juga nggak ini kira-kira? Ini kalau masakan lebaran kayak kurang bumbu, kurang gimana gitu ya. Kurang nampol ya? Kurang ada santannya, kurang ada pedesnya. Biasanya kan kita pengen apa ya, bahasa tanda petiknya makteh gitu ya. yang kental banget bumbunya ini. Kalau bumbu pada mahal gimana ini? Dan kita mungkin akan ketahui ya apakah harga-harga selain cabai di sana juga meningkat gitu. Nah, kita ada rekan Amrina Rida bersama juru kamera Hairudin lagi keliling di pasar Palmerah nih, Jakarta Barat. Ya, Amrina, ini gimana nih harga-harga di sana? Anda belanja apa aja di sana, gimana harganya? Bisa dibilang mahal nggak nih? Ya, halo Cikal dan Galuh. Ini saya sudah berkeliling di pasar Palmerah sejak pagi tadi dan belum beli apa-apa karena ternyata harga cabai yang mau saya beli ini naik. Ini saya ada di salah satu kios milik pedagang yang jualan cabai rawit merah, cabai keriting merah, lalu juga ada cabai rawit hijau. Nah, Cikal dan Galuh, tadi saya sudah tahu harganya, tapi mungkin kalau kita bisa langsung tahu, kita langsung tanya aja kali ya ke pedagangnya. Ini pedagangnya lagi jualan, kita coba apakah ibunya bersedia atau enggak untuk kita wawancara. Bu, pagi bisa wawancara dikit ya? Oke, Bu, sambil jualan nggak apa-apa deh, Bu. Bisa kenalin dulu, Bu, mungkin namanya siapa, Bu? Ernawati. Oke. Ibu Ernawati, ini mungkin bisa sampaikan dulu, Bu, ke pemirsa. Sekarang harga cabai rawit merah yang katanya tinggi, sekarang berapa, Bu, harganya, Bu, per kilogramnya? Ada yang 100, ada yang 90. Kalau untuk cabai rawit merah, ini harganya tinggi. Kalau untuk cabai keriting merah, lalu cabai rawit hijau gimana, Bu, harganya? Stabil. Stabil berapa, Bu? 50-an. 50, 60. Cabai rawit merah ini kan harganya sekitar 90-100 ribuan. Jauh lebih tinggi dibandingkan komoditas jenis cabai lainnya. Kenapa sih, Bu, kalau dari informasi yang Ibu dapatkan gitu? Kalau musim hujan bilangnya panenannya jelek gitu ya. Kalau dari Ibu sendiri gimana nih melihat harga cabai rawit merah yang menjadi salah satu komoditas laris ini naik? Pembeli responnya gimana? Dan Ibu sebagai pedagang gimana tanggapannya, Bu? Gimana ya? Maksudnya gimana? Tanggapan pembeli gimana, Bu, dengan harga cabai rawit merah yang naik ini? Ya maklumin, cuman biasanya beli banyak jadi dikurangin gitu. Ada nggak harapan dari Ibu terkait dengan harga cabai ataupun komoditas lain yang naik nih menjelang Lebaran? Harapan Ibu sebagai pedagang gimana sih, Bu? Mudah-mudahan cepat pada turun aja dah. Oke, siap. Terima kasih Ibu Ernawati. Nah, Cikal dan Galuh, kalau misalnya kita lihat tadi ya, ternyata yang naik harganya adalah harga cabai rawit merah sekitar 90 hingga 100 ribu rupiah. Ada komoditas lain yang juga naik harganya, yakni adalah bawang merah. Ini sekarang harganya sekitar Rp60.000 per kilogramnya. Ini naik dari harga biasa sekitar Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Nah, untuk selain komoditas-komoditas yang saya sebutkan tadi, misalnya cabai, bawang merah, untuk bawang putih ini masih stabil ternyata. Harganya ada sekitar Rp40 hingga Rp50.000 per kilogram. Nah, untuk komoditas lain ini Galuh dan juga Cikal misalnya adalah beras premium ataupun juga beras medium. Ini harganya masih normal, yakni untuk beras premium harganya sekitar Rp14.000 per kilogramnya. Dan untuk beras medium ini harganya sekitar Rp13.000 per kilogramnya. Nah, Cikal dan juga Galuh, kalau kita melihat bagaimana komoditas ini harganya mengalami kenaikan di bulan Ramadan ini memang setiap tahun selalu naik. Dan terkait dengan kenaikan harga komoditas pangan ini sebenarnya dari Menteri Pertanian juga telah melakukan inspeksi pasar di sejumlah pasar yang ada di Jakarta untuk nantinya melakukan operasi pasar sebagai salah satu upaya agar menjelang Lebaran ataupun juga Idul Fitri harga dari komoditas
komoditas pangan, misalnya cabai, lalu juga bawang merah, dan juga komoditas pangan lainnya ini bisa stabil, kalau bisa tidak naik. Nah, kita nantikan bersama nanti Cikal dan juga Galuh, apakah nanti operasi pasar yang diupayakan oleh pemerintah ini bisa menghasilkan hasil terbaik, dengan hasil adalah harga dari komoditas pangan ini stabil kembali. Cikal dan Galuh. Ya, Rida, terima kasih melaporkan ya dari Pasar Palmerah. Hafal dia ya dengan harga. Jadi kalau pemirsa ada yang masih mau ditanyakan, langsung aja ke medsosnya Amrina Rida ya, tanya harga-harga. Ya. Terima kasih Amrina, melaporkan langsung dari Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan dilakukan untuk membahas program pemerintah, salah satunya adalah Danantara. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. 8 pengusaha itu adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Masing-masing pengusaha tersebut memiliki latar belakang bisnis yang berbeda, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, dan manufaktur. Prabowo pun membahas sejumlah isu strategis, termasuk program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, hingga upaya swasembada pangan dan energi. Selain itu, industrialisasi dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara juga menjadi topik utama dalam perbincangan. Ribuan warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi tumpah ruah ke jalanan untuk menyaksikan festival Arakan Sahur. Selain bisa sahur bersama, pengunjung juga bisa menikmati beragam pertunjukan seni yang memukau. Tiap daerah memiliki tradisi membangunkan sahur dengan keunikannya masing-masing. Di Kota Kuala Tunggal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, tradisi membangunkan sahur dijadikan festival yang dinantikan masyarakat. Festival Arakan Sahur ini diikuti sejumlah remaja masjid serta kelompok masyarakat lainnya. Festival yang pertama kali digelar pada tahun 1966 ini diadakan pada malam Sabtu dan dilaksanakan 1 minggu sekali. Ya, budaya ini adalah budaya kita yang dapat terus dikembangkan dan lebih luas lagi, sehingga masyarakat mencintai budaya lokal kita. Ada kanalisasi anak-anak kita sehingga bisa menyalurkan bakat-bakat seni mereka. Dengan Arakan Sahur ini dapat bersyukur dengan kegiatan Arakan Sahur dapat membangkitkan ekonomi kerakyatan. Selain membangkitkan jiwa seni, Festival Arakan Sahur ini juga diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian bagi para pedagang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, iNews melaporkan. Selama Ramadan, acara buka puasa banyak dilakukan di sejumlah instansi pemerintahan. Ya, tak ketinggalan di Gedung Kongres Amerika Serikat, yaitu gedung ini dilakukan atau dibuka untuk masyarakat juga berdebat soal perbedaan agama. Yep. Sejumlah pemuda di Desa Metuk, Kecamatan Mojosongo, Boyolali memiliki cara unik dalam membangunkan warga untuk makan sahur. Kelompok Guga-Guga Sahur ini berkeliling kampung dengan memainkan alat musik gamelan yang dipadukan dengan alat musik modern. Untuk memudahkan berkeliling kampung, alat musik ini disusun dalam sebuah gerobak dorong. Para pemuda biasa berkeliling kampung dari jam 2 pagi hingga jam 4 pagi. Kegiatan Guga-Guga Sahur ini diketahui sudah berjalan selama 5 tahun terakhir.
Antusias banget, seneng. Ada yang gugah-gugah sahur. Jadi nggak terlambat dalam sahurnya. Udah meriah dah. Yang musiknya memang sekencang ini, meriah banget. Pasti bangun. Kalau kita kan suka seni ya, makanya di bulan Ramadan ini kita menggunakan gamelan dan alat musik lainnya itu untuk bangunin sahur, karena kita teringat oleh tradisi peninggalan dari leluhur itu. Memang kita mengupayakan pelestarian tradisi budaya Jawa. Sebelumnya, alat musik gamelan ini digunakan untuk mengiringi pertunjukan kesenian tradisional yang ada di desa ini. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, Pondok Pesantren Al-Fatah di Temboro, Magetan kembali menggelar sholat tarawih terlama di Indonesia, yakni selama 8 jam. Ya, sholat tarawih ini dipimpin 5 imam yang membaca 6 juz Al-Quran. Ratusan jemaah Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan menggelar salat tarawih selama 8 jam. Salat tarawih terlama di Indonesia ini kian tahun kian banyak diikuti para jamaah, baik warga sekitar maupun dari luar negeri. Dipimpin 5 imam, salat tarawih ini digelar sebanyak 20 rakaat dengan jumlah bacaan sebanyak 30 juz. Sang imam harus memiliki stamina yang prima karena harus membaca 6 juz setiap malamnya. Seminggu sekali kami persiapkan, ada kelompok-kelompok. Kalau untuk dari segi makan dan minum, kami persiapkan telur ayam kampung mentah untuk suara dan stamina. Itu dimulai dari waktu sholat awabin, yaitu dibaca 3 juz, 6 rakaat, 3 salam. Kemudian dilanjutkan habis sholat isya, sholat tarawih 20 rakaat, 10 salam, dengan membaca masing-masing salam 3 juz, 3 juz, 3 juz. Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro memiliki santri puluhan ribu yang berasal dari dalam dan luar negeri. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Minggu kedua Ramadan, Pasar Tanah Abang, Jakarta dipadati warga yang berburu baju muslim yang akan digunakan pada Hari Raya Idul Fitri nanti. Meski lebaran masih sekitar 3 minggu lagi, tetapi Pasar Tanah Abang sudah ramai diserbu pembeli. Warga berburu berbagai jenis baju muslim untuk mewarnai Hari Raya Idul Fitri nanti. Salah satu yang paling diminati adalah baju koko pria dengan jenis kurta dengan kisaran harga Rp185.000. Sementara baju muslim wanita paling diminati adalah jenis gamis abaya dengan kisaran Rp150.000. Selain untuk diri sendiri, para pembeli juga bisa berbelanja secara grosir untuk dijual kembali. Para pembeli memilih berbelanja lebih awal agar tidak terlalu padat. Kembali di Sindo Today, pemirsa, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam hari Minggu telah tiba di Jakarta. Kedatangannya kali ini dalam rangka menemui Presiden Prabowo Subianto sekaligus membahas potensi peningkatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Vietnam. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, tiba di Indonesia 9 Maret 2025. Ia mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. To Lam tiba dari Vietnam menggunakan pesawat komersil Vietnam Airlines. Dentuman seremonial meriam mengiringi langkah To Lam dan istri saat mendarat di Bandara Halim, Jakarta.
Kedatangannya disambut langsung secara kenegaraan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, dan Pas Pamres. Bertepatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam, To Lam datang ke Indonesia untuk menemui Presiden Prabowo Subianto, membahas potensi kerjasama antara kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi.